Bukan aku. Sudah, sudah. Apa boleh? Jelaskan ini aku mungkin dari mulai keluar. Mereka tuh aku sampai ada sebab kau yang mau tulis itu. Nah ini itu kan aku mungkin tentang itu. Ini kau ada. Mungkin ada seorang. Itu namanya apa di? Soalnya kan saya mau belajar mau share mungkin nanya kita apa dari luar diri orang ambil tes kamu bisa ada tenanan ini malah orang tembak itu ya. Nah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Marfuah SPD, Kepala TK Bumi Rejo yang saya hormati, dan yang saya hormati pula teman-teman TK sejawat berdiri dengan bumi. Hari ini kita akan membahas koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif adalah saya jelaskan dulu kaitannya ya. Dari sini saya akan mengaitkan budaya positif dengan materi modul 1.1 filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Budaya positif sangat erat kaitannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan mengenai pendidikan yang menuntut sesuai dengan kodrat anak. Dalam proses menuntut tersebut, tentunya membutuhkan ekosistem pendidikan yang menerapkan budaya positif di lembaga kita. Selanjutnya adalah kaitan budaya positif dengan materi peran guru penggerak dan nilai guru penggerak. Pemahaman tentang budaya positif akan mendukung peran dan nilai guru penggerak dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Guru harus senantiasa menerapkan konsep inti budaya positif dalam mengaktualisasikan nilai dan peran yang dimiliki oleh masing-masing guru. Sekarang kaitan budaya positif dengan materi modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Seperti yang sudah dibahas kemarin kita diskusi, dalam rangka mewujudkan visinya, seorang guru penggerak harus menerapkan budaya positif dalam prosesnya. Visi guru yang luar biasa akan mudah tercapai jika dirinya dan lingkungan pembelajarannya sudah menerapkan budaya positif dalam kegiatan sehari-hari dalam kegiatan pembelajaran anak. Di sini saya akan mengatur pertanyaan teman-teman. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya akan memaparkan satu persatu di dalam modul ini. Sekarang kita membahas disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntut kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menjadi komponen suatu dasar untuk mewujudkan budaya positif. Teori kontrol. Di dalam teori kontrol dijelaskan bahwa yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak tergantung dari dalam diri orang tersebut sesuai dengan motivasi pemenuhan dasar yang dimilikinya. Selanjutnya teori motivasi. Perilaku yang ditujukan manusia pasti memiliki
motivasi, dan suatu tujuan. Motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai diri dengan nilai keyakinannya. Sementara itu, untuk motivasi eksternal, diantaranya ada keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau ingin mendapatkan imbalan atau suatu penghargaan. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Ini sering kita bingung ya, antara arti hukuman dan penghargaan ada. Hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya. Dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman dan penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang sama, yaitu ketergantungan atau bukan kemerdekaan. Tentunya mematikan motivasi internal seseorang. Posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu 1. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, dan guru sebagai pemantau, dan selanjutnya adalah guru sebagai manajer. Selama ini kita berposisi seringnya sebagai teman atau sebagai pemantau. Sudah ada peraturan-peraturan, kita tinggal melihat peraturan apa, anak ditegur karena kesalahannya. Namun yang betul adalah kita harus memposisikan kita sebagai manajer. Jadi kita sebagai guru harus bisa memecahkan masalah dari anak tersebut dengan segitiga restitusi. Nanti akan saya terangkan selanjutnya. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan sayang dan rasa memiliki, 3 kebebasan, 4 kesenangan, dan 5 penguasaan. Dan yang terakhir yaitu keyakinan kelas. Ibu, bapak, teman-teman atau ibu-ibu di sini, keyakinan kelas dengan yang kita buat selama ini itu kesepakatan kelas. Ada beda ya. Kalau keyakinan kelas itu kita ngambil nilai-nilainya, nilai kebajikan yang betul-betul diyakini oleh warga semuanya. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Ini lagi ya, tadi yang ketiga restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia mereka, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Ada 3 unsur dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dalam mempelajari segitiga restitusi, saya ada hal yang menarik di luar dugaan saya, yaitu ternyata hukuman dan penghargaan itu tidak efektif untuk diberikan kepada siswa. Ada 5 posisi kontrol guru dalam menangani siswa yang bermasalah. Saat ini saya lebih banyak di posisi guru sebagai teman dan sebagai pemantau. Mungkin kedepannya saya akan selalu berusaha untuk menempatkan sebagai manajer.
Dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia, kita bisa memetakan motivasi yang dilakukan oleh seorang siswa saat ia berbuat yang tidak sesuai dengan aturan atau keyakinan di kelas atau sekolah kita. Keyakinan kelas ternyata berbeda dengan aturan atau kesepakatan kelas. Saya sering melakukan bagian dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan. Tetapi saya baru tahu ada bagian untuk menanyakan keyakinan kelas. Hal ini cukup menarik perhatian saya untuk memahami hal tersebut. Setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, perubahan cara pikir saya yaitu membuka sudut pandang saya tentang motivasi yang dilakukan oleh seseorang dan kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Oleh sebab itu, saya bisa menganalisis apa yang dibutuhkan dan diinginkan sehingga mempermudah mencarikan solusi yang tepat bagi peserta didik kita. Ternyata baik hukuman dan penghargaan kurang efektif jika diterapkan dalam pembelajaran. Saya berpikir juga guru harus menempatkan dirinya sebagai manajer dalam menangani segala masalah pada peserta didik yang ada. Saya pernah melakukan segitiga restitusi kepada peserta didik saya. Saya sudah menerapkan langkah, namun saya belum bisa menerapkan langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Karena memang di kelas saya belum ada atau belum membuat suatu keyakinan kelas. Maka dari itu, kedepannya insya Allah saya akan membuat keyakinan kelas sebagai pedoman saat menerapkan segitiga restitusi. Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut saat segitiga restitusi, saya mendapati siswa yang bermasalah, ada marah yang muncul. Namun saya sudah sadar bahwa amarah justru akan menambah masalah bagi kita dan juga bagi peserta didik kita. Oleh sebab itu, saya mencoba menggali motivasi yang mendorong siswa tersebut agar menyadari dia itu berbuat salah karena apa dan alasan-alasan apa dia bisa berbuat salah tersebut. Saat siswa menyadari dia salah dan berupaya memperbaiki diri, saya sudah lega, berarti saya bisa menerapkan segitiga restitusi. Sebelum belajar di modul 1.4 tentang budaya positif, saya lebih banyak menempatkan diri posisi guru sebagai teman dan pemantau. Perasaan saya masih kurang puas karena siswa terkadang masih melakukan hal yang sama atau berulang-ulang. Namun setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, khususnya segitiga restitusi, saya bisa memposisikan diri saya yaitu sebagai manajer. Siswa bisa menyadari masalah yang dilakukannya dan juga memberikan ruang kepada siswa untuk menyelesaikan masalahnya dengan solusi sendiri. Saya pernah pelajari modul ini untuk menerapkan segitiga restitusi dan untuk menghadapi masalah murid, tetapi saya menerapkannya belum lengkap. Saya menerapkan di bagian menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah, dan bagian yang belum yaitu keyakinan kelas. Konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal-hal yang menurut saya penting adalah untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah. Perlu tindakan konsisten dan kolaboratif untuk bertumbuhnya budaya positif. Terima kasih. Begitu pemaparan tentang budaya positif, dan selanjutnya kita akan memberikan waktu untuk tanya jawab kepada rekan-rekan atau sharing tentang budaya positif yang ada, khususnya yang ada di lembaga kita.
Monggo yang mau tanya atau mau sharing atau mau berikan pendapat dipersilakan dari sekarang. Boleh, monggo. Apa istirahat dulu? Monggo. Minum dulu. Langsung saja. Langsung saja. Oke, monggo. Untuk menyingkat waktu, saya mau tanya, bagaimana cara mengatasi perilaku negatif dalam budaya sekolah yang positif? Demikian pertanyaan saya. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Marwa. Bagaimana cara mengatasi perilaku negatif dan budaya sekolah kita yang positif ini? Caranya adalah untuk mengidentifikasi, mengajarkan, dan memperkuat perilaku positif. Mengidentifikasi, jadi kita akan memberikan contoh-contoh atau teladan kepada anak, dan kita akan melihat tingkah laku, perilaku anak yang kurang betul, atau ada anak berbuat salah. Kita sebagai guru harus menuntun dan mengajarkan di sini. Kita juga harus ikut mendukung anak untuk berbuat baik, dan kita sebagai guru harus mengajarkan anak di dalam setiap pembiasaan sehari-hari untuk melakukan budaya positif di sekolah ini. Yang ketiga itu memperkuat perilaku positif. Dalam memperkuat perilaku positif anak ini, mungkin kita yaitu tadi bisa menerapkan budaya positif dengan kebiasaan-kebiasaan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Kita memberi contoh setiap hari, dan anak-anak kita beri juga motivasi yang baik untuk melakukan disiplin positif, misalnya gotong royong, 5S, itu bisa kita laksanakan di dalam sekolah kita. Terima kasih. Itu buat. Ada lagi, monggo. Bagaimana kalau kita memberikan hukuman yang keras, misalnya karena anak sekarang itu kalau tidak diberi hukuman keras kelihatannya agak bandel. Bagaimana seandainya karena kita tidak sabar atau bagaimana kita beri hukuman yang keras? Terima kasih. Bagus, itu pertanyaan yang benar-benar memang fakta, nyata, dan kita hadapi mungkin sehari-hari. Ada anak-anak yang begitu. Kita memang tidak boleh, apalagi sudah ada larangan pemberian hukuman kepada anak bentuk apapun itu hukumannya, walaupun verbal, walaupun secara nyata kita hanya istilahnya mengintimidasi gitu saja, tidak boleh dengan kata-kata yang sedikit kasar saja tidak boleh, apalagi hukuman-hukuman yang bersifat badan atau apa itu benar-benar tidak boleh. Nah, maka dari itu kita diajarkan tadi itu segitiga restitusi itu. Kalau masalah anak yang benar-benar bandel, kita harus tahu kenapa anak berbuat begitu. Kita akan melakukan pendekatan pada anak. Iya, pendekatan pada anak, menanyakan latar belakang anak ini kenapa ya kok gini, di rumah gimana. Kita bisa juga parenting, kita juga bisa bertanya-tanya kepada orang tuanya. Kita ke rumahnya bisa. Untuk menyelesaikan masalah anak memang kita agak benar-benar dikatakan sulit-sulit, namun kita kalau mampu mengetahui latar belakang anak itu berbuat itu apa, kita mungkin bisa menyelesaikan itu tadi dengan segitiga restitusi itu. Kita tidak boleh menghakimi anak langsung walaupun dengan verbal, memang benar-benar kita tidak boleh. Terima kasih Marga, itu penjelasan saya. Monggo Nini, Bapak Dewi. Apa yang dimaksud dengan inklusi dalam budaya sekolah yang positif, Bu? Yang termasuk inklusi dalam budaya sekolah yang positif yaitu memasukkan semua siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus dalam pembelajaran yang sama. Namun di sini anak yang
berkebutuhan khusus, pasti kita akan mengalami masalah juga karena mereka apa ya, kemampuannya mungkin ya, kemampuannya itu tidak sama dengan anak-anak uh, yang yang lain, maksudnya yang rata itu. Kalau anak yang berkebutuhan khusus, memang kita harus memberi tuntunan sendiri kepada anak tersebut agar dia bisa mengikuti pembelajaran yang sama bagi anak tersebut. Begitu. Ada lagi? Terima kasih Bu Dian memberikan waktu untuk saya memberi pertanyaan. Saya punya pertanyaan, apa yang harus dilakukan jika Anda menyaksikan pelecehan atau intimidasi di sekolah? Nah, itu ya. Terima kasih pertanyaan Bu Dewi. Mungkin sehari-hari kita mungkin ada kita melihat teman sendiri atau bahkan kita melakukannya sendiri. Kalau kita menyaksikan pelecehan atau intimidasi di sekolah, sebaiknya kalau kita memang sudah berbicara baik dengan guru atau seseorang yang melakukan intimidasi tersebut atau pelecehan tersebut, sebaiknya kita melaporkan pada guru yang lain. Kita berkoordinasi dengan staf sekolah dan mungkin langsung ke kepala sekolah. Kita kan di sini nggak ada staf ya, dibicarakan dengan baik-baik dan kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Itu benar-benar kalau pelecehan atau intimidasi itu kalau sudah berlebihan, itu termasuk sudah ini ya, apa namanya, pidana atau pidana ringan itu. Benar-benar kalau kita sudah tidak bisa, kita bisa langsung ke pihak yang berwajib. Kalau memang kita tidak bisa memutuskan masalah tersebut. Halo, yang lain lagi? Mau bertanya lagi Bu Dian, apa yang dimaksud dengan penghargaan dalam budaya sekolah yang positif, atau itu berupa apa itu Bu? Terima kasih. Dan sebenarnya di sini penghargaan itu tidak dibolehkan, lebih baik mungkin bisa, cuma kita jangan membiasakan. Kalau penghargaan itu sebaiknya diberikan pada siswa yang mungkin punya kelebihan atau prestasi. Bagi siswa yang berperilaku positif, mungkin dia suka menolong temannya, peduli pada teman, atau penghargaan kan tidak harus contohnya seperti kita memberi piala atau apa ya. Penghargaan itu bisa kita dengan memuji anak, dengan memberikan jempol, jari, wah anak pintar, itu sudah merupakan penghargaan. Tapi kalau penghargaan berupa objektif seperti benda-benda itu sebaiknya jangan dilakukan, karena nanti anak melakukan tindakan atau suatu kegiatan, mungkin nanti dia akan aku apa itu aku lagi ini. Itu mungkin membiasakan memberi harapan kepada anak. Saya kira kalau penghargaan yang bersifat verbal kita mungkin itu bisa, karena itu motivasi juga bagi anak yang sudah berbuat positif. Itu ada yang lain lagi? Saya mau bertanya lagi ya Bu Dian. Bagaimana siswa dapat berkontribusi dalam menciptakan budaya sekolah yang positif? Itu bagaimana? Banyak sekali caranya siswa untuk berkontribusi untuk menciptakan budaya sekolah. Memang dituntut kan siswa itu yang memang warga sekolah sendiri yang harus menciptakan budaya positif itu. Mungkin siswa itu dapat melakukan budaya positif dengan berpartisipasi banyak sekali dengan cara-cara yang kita ajarkan, yang kita terapkan setiap hari. Dia saling setiap datang, pulang sekolah juga saling berdoa sebelum dan sudah belajar. Itu juga sudah kontribusi anak-anak untuk menerapkan mereka penerapannya untuk menjalankan budaya positif di sekolah ini. Jadi kontribusi anak itu banyak sekali dengan berpartisipasi aktif
apa yang sudah kita ajarkan atau sudah kita memberikan contoh kepada anak dan anak melakukan hal tersebut, otomatis itu sudah partisipasi aktif dari anak. Ya pagi melihat guru datang, Assalamualaikum Bu Dian, halo Dada, itu juga sudah partisipasi ya, dari anak. Itu kontribusi anak untuk melakukan budaya positif. Mungkin ada anak yang bersifat ada anak yang kurang pemberani. Contohnya teman-temannya, ayo maju, nggak apa-apa, jangan takut. Itu juga sudah merupakan kontribusi budaya positif yang dilakukan oleh anak-anak kita. Oke, itu malam ini sudah puas. Kemana? Ada lagi? Sharing juga gak apa-apa, atau permasalahan-permasalahan yang ada di kelas boleh kita sharing bareng-bareng ya. Sama saya kurang ini, Bu A atau ini bisa menambahi, boleh. Kita tidak harus hanya jawab saja. Monggo Bu Dewi. Ada satu lagi pertanyaanku, mengapa penting untuk memiliki saran, memiliki aturan dan norma dalam budaya sekolah yang positif? Itu dari semua orang mungkin sarannya deh untuk memiliki aturan atau norma dalam budaya sekolah itu agar semua orang itu tahu, agar mereka itu tahu apa yang diharapkan berperilaku, bagaimana berperilaku, mungkin itu gitu. Makanya penting sekali untuk memiliki aturan atau norma di sekolah kita ini. Ya cara kasarnya ada peraturan deh. Kalau peraturan mesti nanti ada pelanggaran, itu sudah wajar deh. Makanya kalau kita mungkin tahu ada peraturan, ada norma, ada aturannya itu nanti, mungkin semua orang jadi tahu yang diharapkan dan bagaimana perilakunya, karena ada aturan-aturan itu sudah tahu aturannya. Jadi warga sekolah kita akan lebih mengerti aturan-aturan yang harus dilakukan. Begitu, Dewi. Monggo kalau ada sharing. Mau tanya lagi? Iya, iya. Ini ada murid namanya itu Kevlar, Ziki, Rashid. Itu kan anaknya susah diatur. Iya. Semua dijelaskan, semua saya menerangkan, menjelaskan pembelajaran di kelas, mengajak anak-anak nyanyi, bermain. Anaknya malah ngobrol sendiri, asik sendiri. Kalau dipanggil, namanya nggak mau nolak. Itu gimana ya? Cara anak itu supaya menjadi lebih baik gitu, menjadi anak yang dipanggil gurunya bisa dalam Bu gitu, bisa kodok urut banget. Oke, makasih. Berarti itu ada mungkin segelintir komunitas lu tadi gitu. Anak-anak itu pasti anak-anak itu yang maksudnya sering tidak mau memperhatikan kalau guru menerangkan. Iya, anak begitu. Oke. Berarti mereka itu mempunyai apa ya namanya? Bukan latar belakang ya. Anak itu mempunyai masalah mungkin saja sedikit masalah yang sama. Jadi mereka itu kayak kompak memang. Kalau guru menerangkan, mereka bermain sendiri, ngobrol sendiri dengan itu tadi ya. Sama kita katakan komunitas. Itu memang masalah setiap hari. Saya pun juga begitu ya. Kalau ada anak-anak itu, memang mungkin ya, kita sendiri dalam memberikan pembelajaran, kegiatan pada anak itu mungkin kurang menarik, itu juga bisa ya. Karena anak-anak itu gini, Allah mesti mau diceramai, diomongi gitu. Anak-anak kan berpikir begitu ya. Jadi kadang yang memang yang benar-benar anak-anak yang dikatakan anak yang manul, pasti kita memberikan ceramah, memberikan pembukaan itu, terutama pembukaan ya, penjelasannya di depan itu
anak-anak pasti yang memperhatikan, tapi anak yang itu otomatis pasti ngobrol ya. Oh, itu mungkin kita sendiri memberikan pembelajarannya tadi mungkin kurang menyenangkan dan kurang, dia mempunyai keunikan sendiri, mungkin dia tidak bisa fokus untuk auditorinya itu tadi mendengarkan, dia tidak bisa atau gimana. Tapi kalau anak itu mungkin di segi, kalau dia notice kinestiknya, dia mungkin langsung mau bermain aja, langsung pengennya itu pokoknya tangannya itu bergerak, pengennya gitu, itu bisa. Atau mungkin dia pengennya tuh nonton saja. Kalau dia visualnya bagus, mungkin kalau dia nonton malah anteng lihat terus, itu juga bisa, ya. Nah mungkin itu memang perbedaan anak. Itu kalau kita telah kita bisa mempelajari nanti selanjutnya itu pembelajaran diferensiasi, Bu Dewi. Itu memang benar-benar kita harus memenuhi kebutuhan murid. Kan murid mulai macam-macam keragaman dan keunikan sendiri tadi itu, ya. Nah, itu bukan negatif, bukan hal jelek bagi anak itu. Mungkin anak itu memang punya keunikan sendiri-sendiri, gitu. Terima kasih. Monggo Bapak menambahkan, boleh? Maaf, sesuai dengan kurikulum Merdeka yang mana kita harus ikut sesuai dengan kebutuhan murid, kan begitu kemarin, bahwa semua itu disesuaikan dengan kemampuan anak, sesuai minat dan bakat anak, sehingga kita mencari metode yang mana yang cocok untuk diberikan kepada anak. Ya, karena anak tadi ada keunikan sendiri-sendiri, misalkan dia yang perkembangannya baru visual, ada yang auditori, ya, ada yang kinestik itu tadi kan anak-anak harus disesuaikan dengan kemampuan juga, terus keinginan anak, ya, keinginan anak apa, misalkan kita beri metode ceramah, berarti anak ini berarti tidak senang dengan cerita, tidak. Tapi ada juga yang kita lakukan, misalkan diberi cerita, anak itu kok mendengarkan, terus diambil pesan moralnya. Kita kan kalau bercerita itu akhirnya kita beri kesimpulan, ini loh pesan moral dari cerita itu. Mungkin dari itu anak dapat langsung dimasukkan memorinya, ternyata ini gitu. Jadi kita tadi yang berpusat pada anak, sekarang pembelajarannya yang berpusat pada anak, itu berarti kita harus memperhatikan keinginan dan kemampuan anak. Itu dia, terima kasih. Terima kasih tambahannya Bu Puan, betul sekali ya. Dengan anak itu mempunyai keunikan dan mempunyai minat atau keinginan yang berbeda-beda, dan kita sebagai guru memang harus bisa memenuhi kebutuhan mereka, karena kita pembelajaran sekarang kan berpusat pada anak, berpusat pada peserta didik. Kita sebagai guru tidak boleh menjadi diktator, tidak boleh menjadi di depan sendiri, anak mengikuti kita, memang sekarang tidak boleh. Jadi mungkin nanti kita akan mencoba ya berdiri untuk pembelajaran diferensiasi. Pertama mungkin kita akan melihat asesmen anak dulu, anak kebutuhannya apa, yang anak ini pikirannya apa, yang senang cara belajarnya mereka. Mungkin dia ada yang senang auditori, ada yang senang visual, dan ada juga yang langsung kinestetik. Itu kan memang anak berbeda-beda, makanya dari itu nanti untuk pertama kita memang harus melakukan asesmen anak, dan untuk melakukan kegiatan selanjutnya dalam kegiatan pembelajarannya kita akan memenuhi kebutuhan anak tersebut. Begitu Bu Dewi ya. Memang agak gimana ya, sebagai guru apalagi guru TK ya, bermacam-macam keunikan anak itu banyak sekali. Bisa diterima? Ya. Monggo kalau ada yang lain. Begini, monggo kalau ada masalah lagi. Begini ya Bu, bila saya kok ada satu anak yang ketika saya sedang mengajar, yaitu sibuk dengan balok-balok, dengan Lego, suka berkreasi sendiri, nggak mau mengerjakan yang
mau berbaur dengan teman-temannya, dia sibuk sendiri. Tapi terkadang juga jahil gitu Bu, sama teman-temannya yang sedang duduk mendengarkan, dia suka jahil, entah mencubit, menarik-narik jilbab atau menyaduk, mungkin menendang gitu. Ada satu anak itu, dan sudah saya bilang berkali-kali, sudah saya nasihati, namun memang anaknya susah untuk dinasihati. Jadi coba nih. Sudah. Gimana cara mengatasinya Bu? Sedikit masukan dari saya dengan teman-teman material ini. Mungkin anak tersebut itu sering main galau, main Lego sendiri, dia tidak mau bergaul dengan temannya. Dia tipe anak yang tidak mau bekerja sama. Dia tipe anak yang individualis. Dia ingin apa yang memang itu keinginan dia sendiri. Memang itu mungkin kita sebagai guru belum mengerti, belum memahami bahwa anak memang kasih ilmunya itu berbeda-beda. Nah, sama anaknya, ayo menggambar, dia nggak mau, dia pasti ke galau lagi, kayak itu lagi. Nah, itu kita sebagai guru memang harus memberikan arahan dan justru harus mendukung anak. Berarti anak itu kelebihannya dari minatnya itu berarti kinestetik. Dia suka galau, suka membangun imajinasinya itu dia mungkin cita-citanya nanti itu mungkin menjadi arsitek mungkin itulah. Kita tidak boleh melarangnya, memang kita harus membiarkan saja nggak apa-apa, tapi kita juga harus menuntun. Walaupun begitu kan masa setiap hari kita main galau juga nggak bisa. Anak-anak juga harus mengerti yang lain. Nah, itu sebagai guru memang kita gimana ya? Itu mungkin harus ada guru pendamping tersendiri untuk anak yang benar-benar gak mau mengikuti saran dari guru atau arahan dari guru. Jadi kalau di lembaga kita sini mungkin belum bisa ya, kalau untuk merekrut guru ABK atau guru apa yang mengatasi anak-anak yang unik-unik itu. Mungkin ya dengan cara kita tadi ya biarkan dulu sedikit-sedikit, nanti kita diajak mewarnai, diajak bekerja sama dengan teman yang lain, dan mungkin kita juga bisa kita tanya ke orang tuanya, apakah di rumah anak itu juga senangnya begitu, apa ada yang lain, apa yang mau bermain dengan temannya, nah gitu. Nanti kita sharing juga ke orang tua agar bisa mengatasi. Sebenarnya anak ini benar-benar minatnya itu, namun kita di sini kan harus mengurusi banyak anak ya, 31 kebutuhan anak itu. Dan untuk itu nanti kita akan mempelajari itu tadi, pembelajaran berdiferensiasi itu untuk memenuhi kebutuhan peserta didik kita. Dan untuk sekarang mungkin kita harus sabar ngayomi anak itu dengan menuntun. Kalau kita bentak-bentak, kalau kita kasih hukuman juga tidak jerah ya. Mungkin malah justru mengamuk. Ya, gitu. Itu tadi kita mengikuti saja, nah itu mau nyapa, tapi kita rangkul sedikit-sedikit untuk mengikuti atau bekerja sama, berkolaborasi dengan teman. Begitu ini. Terima kasih. Gimana? Sudah sudah jelas penjelasan saya. Monggo kalau ada lagi sharing. Mungkin kita sudah 1 jam lebih sedikit ya, ini tadi dari pemaparan sampai tanya jawab, sharing. Ya, insya Allah mungkin nanti ini pemaparan saya dan sharing kita di sini akan bermanfaat juga untuk kita semua, untuk lembaga kita, anak-anak kita, untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih atas waktunya teman-teman untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif dalam kegiatan dan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10. Akhir salam, saya minta maaf kalau ada salah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.